Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak atau pemrograman Android. Oke, melanjutkan pertemuan kemarin yaitu pembuatan aplikasi dashboard. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi berikutnya yaitu bagaimana cara membuat menu drop down ataupun membuat menu dari list yang nantinya akan ditampilkan di menu tersebut. Nah, langsung saja kita coba file new project. Kemudian juga masih sama seperti dulu empty activity. Atau mungkin kalian bisa langsung buat di menu di latihan kemarin di dashboardnya. Bisa ditambahkan menu add activity juga boleh. Nah, di sini saya ingin membuat menu baru dulu. Di sini saya buat menu list. Misalkan saya buat menu list makanan ya. Makanan. Nah, di sini saya ingin taruh di mana nih di latih. Saya ingin membuat latih 5. Kita klik OK. Nah, latih 5-nya kita klik OK, langsung otomatis. Language-nya Java, minimum SDK-nya saya masih menggunakan Android 9. Kita klik finish. Nanti di sini otomatis akan menyusun Gradle-nya. Nah, sambil menunggu Gradle-nya dibuild, kita coba setting geser sedikit biar nanti di sini ada kode editornya lebih luas. Kemudian nanti juga di sini sebelah kanan sendiri adalah menu desain view-nya. Nanti kita juga bisa langsung lihat desain view-nya. Nah, ini masih menunggu konfigurasi, build model, dan seterusnya. Sambil menunggu itu semua selesai, nah kita juga langsung bisa klik di activity main. Ya, sambil menunggu dia juga build ya. Oke, langsung kita buat ada kode split dan desain, kita buat split seperti biasa ya. Nah, ini biar lebih rapi kita buat seperti ini. Jadi yang tengah lebih besar. Ini kalau mau diperkecil lagi yang sebelah kanan seperti ini, dikontrol scroll ke atas atau ke bawah. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah pasti menghapus hello world di sini ya. Kita hapus dulu. Kemudian yang kedua itu membuat tampilannya menjadi linear layout supaya nanti urut atas ke bawah gitu ya. Linear layout. Oke, sudah. Jangan lupa orientasinya kita buat sekalian biar nanti tulisannya tidak ke kanan terus tetapi nanti ke bawah. Berarti orientasi vertikal sudah. Nah, di sini kalau sudah mungkin kita buat tampilan awalnya dulu ya. Kita bisa buat text view. Text view di sini saya buat misalkan wrap content, ini wrap content, kita tutup. Nah, isinya itu adalah teks, pilihan menu maka, nah misalkan seperti itu. Kok masih kecil ya, berarti dibuat size-nya, misalkan kita buat 30 pixelnya. Kemudian kita buat center. Center itu menggunakan apa? Gravity ya. Layout gravity, center. Oke, seperti ini. Terus, di sini saya juga akan mengajarkan caranya membuat menu drop down. Nah, menu drop down itu kita bisa menggunakan namanya spinner. Nah, di sini spinner, misalkan kita buat match parent, ini dibuat wrap text, kita tutup. Kemudian ada menu lainnya lagi adalah dalam bentuk list menu. Berarti list menu berarti kita buat menggunakan list view. Nah, di sini misalkan kita juga match parent, wrap content, kita tutup. Nah, selesai. Kemudian kita yang akan mendeklarasikannya nanti, ini kita tinggal dulu, kita pindah ke main activity. Nah, di main activity, kita akan mendeklarasikan variabel baru yang nantinya akan kita tulis di sini. Nah, misalkan di sini saya agak enter ke bawah biar nanti ada jarak. Misalkan kita buat deklarasikan dulu list view-nya. Kita buat misalkan menjadi list
view. Nah, di sini sudah disediakan, berarti tinggal kita antar saja. Berarti list view yang ada di sini tadi, yang ada di sini nanti, itu sudah kita definisikan menjadi nama variabelnya adalah list view. Kemudian berarti yang satunya juga sama nih, yang spinner juga sama kan, kita apa namanya, deklarasikan juga variabelnya. Berarti kita buat awalnya tadi apa sih? Spinner kan? Spinner. Kemudian dibuat misalkan combo box atau combo misalkan. Nah, seperti ini. Oke, berarti nanti spinner itu kita bisa panggil dengan variabel combo, dan list view di sini L-nya besar ini bisa dipanggil dengan list view yang di sini dengan menggunakan L kecil, V besar, V kapital. Oke, setelah itu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dalam bentuk array, itu nama-nama makanan yang nantinya akan kita tampilkan. Nah, penggunaan array itu sama dengan yang di pertemuan-pertemuan di mata kuliah sebelumnya, bisa menggunakan bahasa C ataupun Python ataupun mungkin menggunakan Java dan seterusnya, hampir sama. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya array satu dimensi. Nah, penggunaan array-nya kita bisa menggunakan public. Kemudian tipe datanya karena ini nama-nama makanan, berarti kita buat misalkan dalam bentuk string. Kemudian di sini kita buat nama array-nya, misalkan dibuat menu underscore makanan. Kemudian jangan lupa, kalau yang namanya array berarti ada kurung siku buka, kurung siku tutup. Kemudian sama dengan ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, titik koma. Nah, di sini berarti di sini nama jumlah banyaknya array atau dimensinya berapa, jumlah banyaknya array berapa. Kemudian yang di sini adalah isi dari array tersebut. Nah, isi karena namanya berupa string, tipe datanya string, maka kita buat dalam bentuk di antara petik 2 di sini ya. Oke, misalkan nih saya buat nama makanannya apa nih? Nasi goreng babat misalkan. Terus ada lagi enggak nih? Misalkan saya petik lagi nasi goreng ayam. Oke, kemudian kita koma lagi, misalkan mie goreng telur. Apalagi nih? Petik mie rebus misalkan. Oke, sudah ada 4 menu makanan ya. Ya, nanti akan kita tampilkan menu makanan tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, di sini di on create, di apa namanya, menu on create di sini kita buat deklarasinya dulu. Ada list view, ada spinner. Berarti list view yang di sini berarti nama variabelnya list view tadi ya. Kita create di sini sama seperti kalian menggunakan Java. Berarti didefinisikan dulu list view di sini. Kemudian sama dengan, nah di sini kita create new dari kurung buka dulu list. Maaf. Di sini kita buka dulu list view. Nah, di sini ada list view. Kemudian kita mencari dari find by ID. Jadi list view yang variabel list view ini kita mencari didapat dari mana sih? Kita mencari find by ID-nya. Kemudian oh ya, di sini ada list view-nya, itu belum dikasih ID. Kita buat ID-nya dulu. ID, kemudian kita buat misalkan list makanan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, otomatis nanti di sini otomatis keluar nih. r.id, kemudian apa tadi? List makanan. r.id list makanan. Oke. Koma. Terus spinnernya kan juga sama ya. Spinnernya kan tadi juga ada
nama spinnernya sekarang dibuat apa nih variabelnya? Kok variabelnya dibuat combo, berarti combo sama dengan spinner. Spinner di sini. Kemudian find by ID-nya juga sama. Kemudian, oh ya, tadi ini spinnernya juga belum ada ID-nya. Kita buat ID di sini. ID dibuat misalkan combo makanan, misalkan seperti ini. Nah, combo makanan berarti nanti di sini dibuat r.id combo makanan. Nah, di sini sudah sesuai. Oke, selesai. Ini masih mendeklarasikan dari variabel list view sama combo. Nah, kalau kita running, pasti juga belum ada apa-apanya ya. Oke, kita tunggu sebentar Gradle-nya. Ini tadi tampilan menu yang sebelumnya ya. Nah, ini launch sudah sukses. Kita tinggal lihat. Nah, di sini. Pilihan menu makanan ini yang untuk spinnernya atau menu dropdown atau pilihan menu yang bisa diturunkan ke bawah. Sedangkan di bawahnya nanti ada list makanannya. Oke. Setelah kita mendeklarasikan list view sama combo, kemudian kita buat menu adapternya. Namanya adalah array adapter. Itu kita buat misalkan adapter. Nah, misalkan di sini sama dengan new array adapter. Nah, di sini new array adapter berarti di sini nanti isinya adalah apapun yang kita buat nantinya. Nah, di sini saya buat aktivitasnya itu di mana sih aktivitasnya? Oh, aktivitasnya namanya main activity. Berarti nanti dibuat main activity dot this. Di situ berarti menunjukkan main activity yang ini, kemudian koma. Nah, otomatis langsung muncul konteks di sini. Itu secara defaultnya langsung muncul otomatis. Kemudian kita buat layoutnya, misalkan r.layout. Nah, di sini layoutnya misalkan dibuat nah, misalkan ini ada support simple spinner drop down item. Nah, kita buat di sini seperti ini. Kemudian koma. Terus nama apa namanya? Nama array-nya di sini. Array-nya kita buat namanya adalah menu makanan. Berarti nanti dibuat menu. Nah, menu makanan di sini sudah muncul ya. Kita tab. Kemudian kita titik koma. Selesai. Kemudian kalau kita running, apakah sudah jalan? Coba kita buktikan. Kemungkinan pasti belum muncul. Lihat, masih sama ya. Nah, memunculkannya adalah kalau dulu itu kita mengenal yang namanya set text dan seterusnya. Nah, di sini kita juga perlu mengset supaya nanti bisa keluar atau tampil. Misalkan nih list view dot set adapter. Nah, karena tadi namanya adapter ya, set adapter. Kemudian nama variabelnya tadi adalah nama variabelnya di sini apa sih? Adapter ya. Ya, kita kopas atau kita copy di sini kita paste. Dah, coba kita cek kembali. Oke, launch sukses. Nah, di sini ya. Ada nasi goreng, nasi goreng babat, maksudnya nasi goreng ayam, mie goreng telur, mie rebus, dan seterusnya. Oke, ini untuk list view-nya sudah tampil. Pak, kok yang ini kok belum tampil nih spinnernya atau menu drop-down-nya? Oke, tinggal kita tampilkan saja. Kita tampilkan dengan menggunakan nama apa namanya nama spinnernya di sini ya, combo. Berarti kita buat combo, kemudian dot sama set adapter, kemudian isinya juga sama yaitu adapter. Oke, kita running kembali. Launch sukses, kemudian kita lihat. Oke, ini menu drop down-nya. Nah, sudah keluar ya.
semakin banyak nanti menu array-nya, berarti nanti semakin banyak juga menu-menunya. Ini bisa kita pilih mie rebus, kemudian bisa pilih nasi goreng ayam, bisa kita pilih apa ya, mie goreng telur, dan seterusnya. Masih banyak yang bisa kita pilih. Nanti tinggal otomatis dia memilih sesuai dengan pilihan yang kita pilih nanti. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, kita membahas tentang array, serta menampilkan array tersebut. Nah, dari sini, menu array-nya bisa kita batasi, bisa juga kita buat kosong seperti ini, supaya nanti tidak ada batasan kita menuliskan berapa isi array-nya. Kemudian di sini nanti ada list view, berarti untuk menampilkan dalam bentuk list. Combo itu berarti menampilkan dalam bentuk spinner atau menu dropdown. Oke, seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah tampil. Nah, dari sini nanti kalian bisa melanjutkan dari menu dashboard kemarin, ditambahkan. Misalkan kalau kemarin pilihannya adalah jual beli mobil, berarti nanti di sini menu pilihan-pilihan mobilnya. Atau misalkan membuat rental, berarti nanti bisa disebutkan rental apa saja. Atau mungkin transaksi jual beli atau transaksi perbankan atau apapun yang kalian buat, misalkan jual beli handphone dan seterusnya, silahkan ada di sini semuanya, tinggal nanti dipilih. Nah, kemudian juga disesuaikan nama array-nya, jangan sampai salah. Kemudian ini tadi di sini ada main activity, itu juga disebutkan aktivitasnya. Kalau tadi membuatnya setelah menu dashboard, berarti nanti create menu activity-nya juga baru, bukan main activity, maka juga disesuaikan nama kelasnya, yaitu kelas .java-nya apa. Nah, ini kebetulan main activity.java. Nah, nanti ini juga disesuaikan dengan aktivitas atau activity barunya yang dibuat itu namanya apa activity-nya. Oke, seperti itu. Saya cukupkan dulu dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanya jawab. Oke, terima kasih.